Dia adalah putri dari keluarga Sanjaya di Sandiga. Dia telah menjadi permata keluarganya sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah menderita sama sekali selama bertahun-tahun. Hatinya sakit saat melihat betapa berantakan dan kotornya penampilannya, dan dia hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Tuan Presiden, apakah kamu secara khusus menyiapkan ini untuk saya? Dia tahu bahwa kakaknya David sedang memikirkannya. Semangatnya menjadi lebih tinggi. Dia mengangguk. Iya, jadi pergilah mandi. Kalau begitu silakan istirahat sebentar. Nanti aku kabari kalau sudah subuh. Dia tidak mengerti. Apakah kamu tidak masuk? Itu tidak pantas. Gadis kecil ini harus tahu cara melindungi dirinya sendiri. Bagaimana jika dia bukan kakak David? Bagaimana jika dia orang jahat? Tuan Presiden, silakan ikut dengan saya. Dia memberi isyarat padanya untuk masuk. Cepat, aku butuh bantuanmu. Dia tidak bertanya tentang apa itu, karena dia tidak bisa mengatakan tidak pada mata cerah itu. Dia mengikutinya masuk. Begitu dia memasuki tenda, dia berbalik dan bergegas ke pelukannya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggangnya erat-erat. Putri, Gavin ingin mendorongnya menjauh, tapi dia tidak bisa. Dia juga ingin memeluknya, tapi dia sekarang adalah presiden. Dia bertanya, "Putri kecil, tahukah kamu siapa yang kamu peluk?" Orang ini bukan kakak David. Identitas pria di pelukannya sama sekali tidak diketahui olehnya. Bagaimana jika dia adalah pria dengan niat buruk? Pak Presiden, jangan bergerak, jangan bicara. Tolong biarkan aku bersandar padamu sebentar. Karena menurutku aku sangat merindukan kakakku David. Dia memeluknya erat-erat, mengusap kepala kecilnya ke dadanya, dan bergumam, jika kakakku David ada di sekitarku, dia akan memelukku erat-erat dan memberiku kehangatan. Dia akan melakukannya, Putri. Dia ingin memberitahunya bahwa kakak David ada di sisinya. Kakak David saat ini sedang memeluknya, dan kakak David akan memberikan kehangatannya. Dia belum bisa mengatakan itu padanya, tapi dia bisa memeluknya erat-erat, memberinya rasa aman, dan memberinya sedikit kehangatan. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk punggungnya dan menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lambat laun, dia merasakan napasnya melambat. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia tertidur dalam pelukannya. Gadis kecil ini bekerja keras sepanjang hari dan malam. Di hadapan para medis, ia bahkan mengaku tidak lelah. Namun, dia tertidur dalam pelukannya dalam waktu sesingkat itu. Putri, Gavin memanggilnya dengan lembut. Dia tidak menanggapinya. Dia menggendongnya dengan lembut dan menempatkannya di tempat tidur kecil di tenda. Saat dia menurunkan Putri, dia melonggarkan cengkeramannya dan ingin mengambil handuk untuk membantunya mencuci muka. Tetapi saat dia bergerak, gadis kecil itu meraihnya dan berkata, "Kakak David, jangan tinggalkan aku, saya ketakutan." Biasanya, dia selalu berpura-pura sangat ceria dan tidak takut. Tampaknya betapapun sulitnya hidup, dia bisa menanggungnya. Namun, di dalam dirinya, ada sisi yang sangat berbeda dari dirinya. Dia tidak memiliki rasa aman di hatinya. Ketidakamanannya bukan berasal dari pekerjaan bantuan bencana ini, namun berasal dari bagaimana saudara laki-lakinya, David, menghilang dari pandangannya setelah dia berusaha keras untuk menemukannya. "Jangan takut, Putri. Aku akan tetap di sisimu, dan aku akan melindungimu." Dia meraih tangannya dan memijatnya dengan lembut. "Putri, aku." Dia ingin berterima kasih padanya, karena datang kepadanya tepat waktu. Ketika dia akhirnya menjadi presiden, dia datang kepadanya tepat waktu dan menyaksikan kesuksesan karirnya. Dia datang tepat setelah dia mengatasi perjuangan kerasnya. Ketika dia baru saja menjabat, gempa berkekuatan 7,6 terjadi.
Dia menemaninya melewati masa sulit ini, dan dia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Dia pasti tidak tahu betapa pentingnya dia baginya. Dia sangat berarti baginya, sehingga keberadaannya dapat mendorongnya untuk melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Ketika kejadian itu terjadi, semua orang percaya bahwa dia pasti akan dikalahkan, tapi sejauh ini dia berhasil. Namun, tidak ada yang tahu kalau alasan dia bisa bekerja keras adalah karena dia memikirkan putri kecil ini. Dan dia ingat bahwa dia berhutang janji padanya. Kakak David, kamu berjanji padaku bahwa aku dapat menemukanmu. Dalam mimpinya, dia mengerutkan kening dan menjadi sangat sedih, hingga dia hampir menangis. Putri, maafkan aku, dia berkata. Ketika dia masih sangat muda, dia memilih untuk kembali ke negaranya dan meninggalkannya, mengkhianati janji yang telah dia berikan padanya. Dimas sering berkata bahwa dia menyelamatkan nyawanya, tapi dia hampir mati demi dia. Hutangnya padanya telah dilunasi. Namun, dalam sudut pandang Gavin, hubungan antara dia dan dia lebih dari sekedar menyelamatkan satu sama lain. Pada awalnya, dia ingin berada di sisi putri kecil untuk melindunginya. Dia punya dua tujuan. Dia ingin menggunakan statusnya untuk bersembunyi dari orang lain dengan aman. Selanjutnya, dia ingin membalasnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, sebelum dia menyadarinya, dia sudah melupakan tujuan awalnya. Dia tetap di sisinya dan hanya ingin melindunginya. Kakak David. Dia tidur dengan gelisah dalam mimpinya. Dari waktu ke waktu, dia memanggil, "Kakak David," anak lelaki besar yang akan melindungi dia. Gavin memegang tangannya dengan satu tangan dan menyentuh dahinya dengan tangan lainnya. Dia berkata dengan lembut, "Putri, izinkan aku menceritakan sebuah kisah yang kamu sukai, oke?" Ketika dia masih sangat muda, dia sangat menyukai cerita Frozen. Namun, dia tidak tahu banyak tentang dongeng, jadi dia mengarang beberapa cerita untuknya. Tanpa diduga, dia sangat tertarik dengan ceritanya. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa ceritanya adalah yang terbaik. Sejak kecil, dia adalah gadis kecil yang lucu dan nakal yang juga sangat perhatian. Dia benar-benar membawa nilai-nilai kekeluargaannya dan tumbuh dalam rumah tangga yang sehat dan penuh kasih sayang. Tidak, kamu hanya perlu tetap di sisiku. Tidak peduli betapa dia menyukai dongeng, dia lebih menyukai temanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dia menepuk punggungnya dan membujuknya untuk tidur, seolah dia sedang membujuk anaknya. Setelah dia tertidur lelap, dia membasuh wajahnya dengan kain. Namun, ketika dia menyentuh ember berisi air, airnya sudah menjadi dingin. Dia malah membasuh wajahnya dengan air dingin. Wajah kecilnya sangat kotor, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia membersihkan wajahnya dengan handuk putih. Setelah mencuci muka, handuk putih itu langsung berubah warna. Bisa dibayangkan betapa dia mengabaikan citranya sepanjang hari dan malam. Dia mengganti ember air dan mencuci kain sampai bersih sebelum membersihkan wajahnya lagi. Ini adalah putri kecilnya. Namun, dia tetap semanis kucing kecil dan dia tidak keberatan dengan penampilannya yang kotor. Setelah mencuci muka, Gavin mengambil handuk dan menyeka tangannya. Dia melihat luka di telapak tangannya. Ketika dia melihat darah di tangannya, dia berpikir bahwa dia mungkin telah melukai dirinya sendiri ketika merawat orang lain. Hati Gavin sakit saat melihat telapak tangannya yang berlumuran darah, dan dia merasa seperti ditusuk. Gadis ini menceramahinya tentang mencari bantuan dan menjaga diri sendiri sebelum orang lain. Hari ini, dia malah terluka. Namun dia tetap diam. Dia sangat ingin menghukumnya karena ini. Namun tentu saja dia tidak bersedia melakukannya.
Dia malah membersihkan dan merawat lukanya. Namun, itu bukan satu-satunya luka di tubuhnya. Ada juga beberapa lecet di kakinya. Ada beberapa goresan di betisnya dan luka di lututnya juga. Selain wajahnya, seluruh tubuhnya juga dipenuhi luka. Gavin merawat semua lukanya secara menyeluruh. Dia tidak sabar untuk membangunkannya dan menanyainya. Bukankah lebih baik dia hidup kaya dan kehidupan yang nyaman jika dia tinggal di New York sebagai Nona Keisa? Mengapa dia harus datang ke tempat seperti itu untuk menderita? Kakak David memilih untuk memikul tanggung jawab di pundaknya yang ditinggalkannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan dia telah lama meninggalkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.